Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah wal makna wallahu a'lam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan adanya umur panjang tadi kita masih bisa belajar walaupun dalam tempat yang berbeda. Karena situasi pandemi yang mewabah seperti ini, maka pembelajaran kita itu harus melalui daring atau dalam jaringan, supaya pembelajarannya aman dan juga nyaman. Sekarang kita akan belajar bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini yaitu kita melanjutkan al-hiwaru. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab tentang al-hiwaru. Ini adalah merupakan lanjutan yang kemarin. Nah, yang hari ini pembelajarannya hiwar tentang Abdullah dengan Mahmud lagi. Sekarang Abdullah bertanya, "Ma tilka?" Kata Abdullah, yang artinya apa itu? Kemudian dijawab sama Mahmud, karena bercakap-cakapnya dengan Mahmud. Dijawab sama Mahmud, tilka qahwatun. Artinya itu adalah kopi, atau bisa diartikan itu kopi. Nah, perlu kita perhatikan kenapa di sini memakai tilka. Karena objeknya yaitu mu'annas. Kok mu'annas? Kelihatan dari mananya? Itu kelihatan dari huruf akhirnya, yaitu tak marbutoh atau tak tertutup. Qahwatun, tun tuh. Itu namanya ciri mu'annas kalau dalam istilah bahasa Arab. Makanya di sini menggunakan tilka. Selanjutnya Abdullah bertanya lagi, hal dzalika labanun? Apakah itu susu? Sebenarnya ini tidak perlu dipertanyakan, akan tetapi ini buat pembelajaran. Kenapa tidak perlu dipertanyakan? Karena di atas sudah dikasih tahu ya. Nah, karena ini buat pembelajaran, jadi kita harus pelajari tetap. Kemudian dijawab sama Mahmud, la tilka qahwatun. Sebenarnya kan tadi sudah dikasih tahu bahwa itu kopi, tapi ini buat pembelajaran. Disebutkan tadi, ditanyakan oleh Abdullah, hal dzalika labanun. Nah, kenapa di sini menggunakan dzalika, sedangkan yang di bawah atau yang di atas tadi, yang paling atas itu menggunakan tilka. Nah, tadi disebutkan bahwa kalau yang tadi itu menggunakan tilka karena objeknya adalah muannas. Qahwatun, tun ciri muannasnya. Sedangkan yang dipertanyakan menggunakan dzalika labanun, karena objek labanun itu muzakkar, sehingga dia menggunakan dzalika. Hal dzalika labanun, apakah itu susu? La tilka qahwatun, tidak atau bukan, itu adalah kopi. Tuh. Nah, jawabannya. Kemarin ada yang bertanya,
apa sih hal jawaban la dengan na'am itu katanya. Nah, ini salah satunya terjawab. Kemarin kan menggunakan na'am sehingga dia merujuk kepada soal atau kepada pertanyaan. Kalau menggunakan la, maka dia tidak merujuk ke pertanyaan. Sehingga jawabannya kepada yang lain. Kan pertanyaannya di sini hal dzalika labanun. Kalau jawabannya la, maka tidak merujuk ke pertanyaan. La, nah jawabannya la. Tilka qahwatun. Nah, tilka qahwatun berarti kan bukan sesuai dengan pertanyaannya. Nah, selanjutnya Abdullah bertanya lagi. Ma launul qahwati? Apa warna kopi itu, atau apa warna kopi? Itu kata Abdullah. Kemudian dijawab lagi sama Mahmud. Launul qahwati aswadu. Warna kopi itu hitam. Itu dialog yang di atas, kemudian kita selanjutnya dialog yang di bawah. Maaf tadi ada gangguan. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk yang kedua, yang selanjutnya. Abdullah bertanya lagi, madzalika? Apa itu? Kemudian dijawab lagi sama Mahmud, dzalika asirun. Itu adalah jus atau itu jus. Nah, ini juga sama menggunakan dzalika karena objeknya adalah mudzakkar, sehingga menggunakannya dzalika. Kalau muannas menggunakannya tilka. Oke, selanjutnya Abdullah bertanya lagi. Kata Abdullah, hal dzalika halibun? Nah, apakah itu susu? Di sini juga menggunakan dzalika halibun karena halibun itu adalah bentuk mudzakkar. Kemudian dijawab lagi sama Mahmud, la, bukan atau tidak. Dzalika asirun, itu adalah jus. Ya, makanya kalau menggunakan la itu merujuk kepada yang lain, bukan merujuk kepada soal. Coba kita contohkan yang na'am. Nah, kemarin itu kan yang na'am. Di sini disebutkan hal hadza batatisun? Apakah ini kentang? Na'am. Kalau jawabannya na'am, dia akan merujuk kepada pertanyaan. Na'am, hadza batatisun. Ya kan? Tuh di atas dengan yang di bawah itu sama saja. Tuh. Kenapa? Karena jawabannya na'am. Tuh. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, sekarang yang di bawah. Selanjutnya, ini juga sama menggunakan na'am. Kata Abdullah, hal fil maqsofi asirun? Apakah di kantin ada jus? Nah, kemudian dijawab lagi sama Mahmud, na'am. Tuh kan jawaban na'am itu sama. Yang tadi juga sama. Na'am, ya. Fil maqsofi asirun. Di kantin ada jus. Jadi kalau pertanyaan na'am itu akan merujuk kepada soal atau akan merujuk kepada pertanyaan. Sedangkan tadi yang jawabannya la itu tidak akan merujuk kepada soal atau pertanyaan.
jawabannya itu akan kepada yang lain. Tuh. Selanjutnya al-qiraah. Artinya mari membaca. Yang di bawah. Sebenarnya ini udah dari kemarin-kemarin. Tapi kita coba untuk artikan aja supaya mudah. Daqiqun. Daqiqun itu tepung atau sagu. Selanjutnya baidun. Baidun itu telur. Lahmun. Lahmun itu daging. Batotisun. Batotisun itu kentang. Selanjutnya kohwatun. Kohwatun itu kopi. Asirun. Asirun itu jus. Syayun. Syayun itu teh. Sya'riyatun. Sya'riyatun itu mie. Selanjutnya khubzun. Khubzun itu roti. Komhun. Komhun itu gandum. Tapi di sini gambarnya semacam asem ya. Tapi artinya gandum. Ruzun. Ruzun itu ya nasi. Tharidun. Tharidun itu kemarin kan bubur sudah. Selanjutnya punten ada semut. Selanjutnya ka'kun. Ka'kun itu adalah kue. Dan halibun. Halibun itu susu. Nah, oke, untuk pelajaran kali ini kita cukupkan. Selanjutnya kerjakan yang ini halaman 44 sesuai dengan yang dicantumkan di atas tuh. Amati gambar, tulis nama setiap gambar dalam bahasa Arab. Tulisnya pakai bahasa Arab ya. Bukan pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Arab. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.